Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah ke habibah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib, tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah Al-Quran dan pendidikan. Ada 3 hal kenapa tema itu saya sampaikan. Yang pertama, kita sebagai umat Islam harus meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang terkait dengan dimensi ubudiyah, hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, jalur yang bersifat vertikal, maupun yang terkait dengan dimensi muamalah, hubungan manusia dengan manusia, hablum minannas, jalur yang bersifat horizontal, termasuk di dalamnya masalah pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mungkin belum pernah bertanya, bagaimana sesungguhnya konsep pendidikan menurut Al-Quran? Praktek pendidikan yang diterapkan di masa sekarang mungkin belum pernah kita kritisi secara konseptual. Warisan konsep pendidikan yang telah ada sejak zaman pra-kemerdekaan dan terus berkembang mungkin belum pernah kita kaji. Bagaimana sesungguhnya menurut Al-Quran? Dengan melakukan itu semua akan melahirkan sejumlah konsep yang akan memberikan pencerahan pada kehidupan kita di bidang pendidikan yang dapat kita jalankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejarah mencatat bahwa umat Islam yang pedoman hidupnya Al-Quran pernah memperoleh kesuksesan yang luar biasa dalam menyelenggarakan pendidikan, di mana pada masa itu Islam menjadi sebuah negara yang mewakili di bidang peradaban yang pengaruhnya sampai ke Eropa, bahkan seluruh dunia ikut merasakan manfaatnya. Sejarah Islam juga mencatat bahwa dalam Islam para ilmuwannya bukan hanya menguasai di bidang pengetahuan agama saja, tapi juga mereka menguasai di bidang pengetahuan umum. Misalnya Al-Farabi yang hidup sejak tahun 258 sampai 339 Hijriah. Dia adalah ahli ilmu filsafat.
bahkan mendapat julukan sebagai guru kedua setelah filosof Yunani itu yang bernama Aristoteles. Kemudian Ibnu Haytham yang hidup sejak 354 sampai 430 Hijriah. Dia adalah ahli bidang optik. Karyanya yang berjudul Kitab Al-Manazir ini menjadi rujukan di berbagai universitas di dunia ini. Ada lagi Jabir Al-Hayyan. Dialah ilmuwan muslim yang pertama kali memperkenalkan ilmu kimia. Bahkan sampai sekarang diakui sebagai bapak kimia dari bangsa Arab, dan masih banyak lagi. Nah, demikianlah alasan kenapa tema itu saya sampaikan. Itu bagian pertama. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Hadirin, di dalam buku yang berjudul Pendidikan Islam dalam Perspektif Al-Quran yang ditulis oleh Salim Abdullah, dalam buku itu paling tidak ada 3 hal yang dapat kita lihat. Yang pertama, dari segi visi. Visi adalah satu inspirasi, satu cita-cita besar. Dan cita-cita besar pendidikan Islam adalah pendidikan akhlak bagi alam semesta. Sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Kemudian yang kedua, menciptakan tatanan hidup yang seimbang antara perbuatan jasmani dengan perbuatan rohani, antara kebutuhan material dengan kebutuhan spiritual. Lalu yang ketiga, Al-Quran juga memberikan visi apa yang harus diajarkan. Di dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dialah yang menciptakan kamu pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, hati, la'alakum tashkurun, moga-moga kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Hadirin, dalam surat An-Nahl ayat 78 itu jelas bahwa Allah telah memberikan 3 kemampuan pada diri manusia. Yang pertama, kognitif, kemampuan penalaran. Yang kedua, psikomotorik, kemampuan mengaplikasi. Yang ketiga, afektif, kemampuan menyikapi. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 78 itu juga jelas bahwa Allah telah memberikan isyarat tentang 3 hal yang harus diberikan dalam kegiatan pendidikan. Pertama, as-sam'u, yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pendengaran yang diambil dari Al-Quran. Yang kedua, al-absaru, ilmu pengetahuan yang diperoleh lewat penalaran melalui kegiatan riset atau penelitian. Misalnya riset terhadap fenomena alam, maka akan menghasilkan sains dan teknologi di bidang astronomi, di bidang kedokteran, di bidang biologi, dan lain-lain, termasuk fisika dan lain sebagainya. Atau riset terhadap fenomena sosial akan melahirkan ilmu sosiologi, ekonomi, politik, antropologi, dan lain-lain. Itu semua adalah
diperoleh melalui kegiatan riset terhadap ayat-ayat kauniyah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, al-afidah, suara hati, ilmu yang diperoleh melalui intuisi, suara hati. Intuisi atau suara hati itu adalah panca indera keenam dalam diri manusia yang Allah ciptakan dengan tujuan untuk mendorong manusia guna mencapai keberhasilan. Banyak ulama para masa dahulu lewat kemampuan intuisinya dia memperoleh pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Imam Ghazali yang memperoleh ma'rifat lewat intuisinya, Ibnu Sina yang memperoleh al-khair lewat intuisinya, Imam Syafi'i yang memperoleh banyak pencerahan juga lewat intuisinya. Inilah ilmu tingkat tinggi atau hikmah yang diperoleh lewat proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi ada 3 pilar ilmu. 1, ilmu yang didasarkan pada wahyu. 2, ilmu yang didasarkan pada riset dan empiris. 3, ilmu yang didasarkan pada proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya apa yang kita ajarkan tidak lepas dari bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya ketiga hal itu berasal dari Allah. Dan itulah prinsip kesatuan ilmu. Makanya Al-Quran mengajarkan tidak ada dikotomi di antara ini. Itu bagian yang kedua. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berorientasi ke masa depan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang akan dia perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Hadirin, coba simak firman Allah itu. Dalam firman Allah itu jelas memperhatikan persiapan untuk hari esok dengan sangat erat dikaitkan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat tersebut jelas mengandung perintah. Jadi perintah Allah agar kita hidup selalu memperhatikan ke depan. Oleh karena itu kuranglah keagamaan seseorang kalau dia kurang mampu melihat masa depan hidupnya yang jauh. Dan kuranglah ketakwaan seseorang kalau dia hidup hanya untuk di sini dan kini. Kemudian Umar bin Khattab pernah berkata, didiklah putra-putrimu karena dia akan menghadapi satu zaman yang berbeda dengan kamu. Jadi itulah pendidikan Islam adalah pendidikan yang berorientasi ke masa depan. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam adalah pendidikan sepanjang hayat, seumur hidup. Rasulullah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi pendidikan Islam adalah pendidikan seumur hidup atau long life education. Kemudian pendidikan Islam adalah pendidikan untuk semua, education for all.
Dan yang terakhir, yang keempat, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersifat fleksibel. Kemudian kita masuk bagian yang keempat, bagian yang terakhir. Bagaimana pendidikan Islam dapat menghasilkan orang-orang yang terkenal di dalam sejarah? Selain yang telah saya sebutkan tadi, Al-Farabi, Ibnu Haisam, Jabir Al-Hayyan, kita kenal juga misalnya Ibnu Sina, ahli dalam ilmu kedokteran. Karyanya yang sangat terkenal, kitab Asy-Syifa. Ada lagi Al-Qanun fit Tibb. Kemudian ada lagi Az-Zakhrawi, juga ahli di bidang ilmu kedokteran, tapi lebih fokus ya spesifikasinya pada penyakit dalam. Dialah yang pertama kali menemukan alat untuk memecahkan batu ginjal. Kemudian yang tidak kalah terkenal juga dalam sejarah adalah Al-Khawarizmi. Dialah ilmuwan muslim di bidang ilmu matematik, dan dialah yang pertama kali menemukan angka 0. Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, bagaimana itu semua bisa terjadi? Jawabannya adalah melalui 3 hal. Pertama, melalui pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka selalu bermohon kepada Allah, selalu bertaqarrub kepada Allah. Misalnya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu iza wajada syai'al mushkilat, jika dia menemukan satu persoalan, fayadhhabu ilal masjid, maka dia pergi ke masjid. Tsumma yatawaddau, kemudian dia berwudu. Tsumma yusalli, kemudian dia salat. Tsumma yad'u, kemudian dia berdoa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui riset, menggunakan penalaran. Lalu yang ketiga, melalui praktek. Nah, 3 kombinasi itulah yang melahirkan satu perpaduan di antara kemampuan dimensi spiritualitasnya, dimensi rasionalitasnya, dan dimensi praktisnya. Mudah-mudahan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dapat menginspirasi kita semua dalam mendidik putra-putri kita dengan pendidikan yang berperspektif Al-Quran. Dan mudah-mudahan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran dapat menjadi inspirasi bagi reformasi dan pengembangan pendidikan di NKRI yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.